Orang berubah tuh karena apa? Pikirannya yang terbuka. Kan duanya. Kita mengusahakan bagaimana pola pikir dia terbuka. Kita harus bukain potensi bisnis ini. Tapi bukan hanya sekedar dia paham potensi bisnis ini gede, tapi pastiin dia dapat potensi bisnis itu. Jadi pastiin dia benar-benar dapat bonus. Sambil kita edukasi membuka pola pikir, kalian sekaligus action nyata, yaitu hasil. Misalkan contoh membuka pola pikir. Sekarang gini, rata-rata orang usia kecil sampai usia 20 tahun itulah masa pendidikan. Benar tak? Masa kerja usia 20 sampai 50. Pensiun kan rata-rata 50-an. 50 up lah. Berarti kerja 30 tahun. Kerja berapa jam? Normalnya 8 jam. Tidur berapa jam? 8 jam. Sisanya berapa jam? 8 jam. Nah buat apa? 8 jam ini sisa itu menentukan masa depan. Sekarang gini, kerja 30 tahun. 30 tahun kalau misalkan tadi kan 8 jam, 8 jam, 8 jam. Berarti kan dibagi 3. Nah, berarti selama 10 tahun kita diam, yaitu mungkin happy-happy, habisin waktu nggak jelas. 10 tahun kita kerja, 10 tahun tidur. Kebayang nggak kita selama 30 tahun, dari 20 tahun sampai ke 50, orang yang sarewai 10 tahun. Apalagi misalkan ngabiskan waktu 10 tahun kita jelas. Makanya wajar ketika pensiun, masih harus bekerja. Itu normal kebanyakan orang, baru mikir usaha harus pensiun. Tapi kalau misalkan yang 10 tahun ini dimanfaatin, nggak kebayang masa depan kayak gimana. Apalagi kalau misalkan 20 tahunnya dimanfaatin buat ngebangun bisnis. Kita aja sabar ngebangun bisnis orang lain, masa nggak sabar ngebangun bisnis kita kan? Nah, jadi buka paradigmanya. Kembali lagi ke masing-masing, karena waktu nggak akan balik lagi. Coba sadar nggak, kita usia sekarang berapa tahun? Berapa jam per hari yang kita habiskan nggak jelas? Dipakai ngeluh, pakai mikir yang jelas, pakai kesenangan anu sementara, tapi orang teh senang teh lain di hati. Hanya sekedar cekakak cekiki padahal sukana pusing di masalah. Sok sabar aja kali weh ayeuna umur orang, apalagi yang tidurnya berlebih karena nggak punya semangat, nggak punya impian, karena ngerasa waktu banyak, nggak ada kerjaan lain cuman PTBS. Nah saya lihat kan kemarin kan ada yang nanya, Kang saya pengen fokus di bisnis ini kan, saya di upload di TikTok, saya pengen fokus tapi buat ke dapur belum tercukupi. Nah kita ngasih saran di sana kumaha, justru orang mau dibalikin, itu menjadi hal yang positif. Kenapa? Karena kamu masih bekerja, artinya kamu nggak ada waktu lain selain setelah kerja. Nah, manfaatin waktunya buat PTBS. Bangun mentalnya, manfaatin buat belajar. Supaya pemahaman kita luas. Hingga akhirnya habits kita bagus. Ketika kita resign pun, maka akan otomatis akan lebih cepat bertumbuhnya di bisnis ini. Ketimbang dengan asal-asalan resign. Nah, ketimbang dengan mitra yang cuman jalanin PTBS, tapi karena waktunya terlalu banyak, masih ngerasa ada esok, ada nanti. Mau ngerjain A, nanti A. Akhirnya jadi besok, jadi 2 hari deh, jadi seminggu, jadi sebulan. Habis nggak jelas waktunya. Tahu-tahu masalah gede aja. Kejadian nggak? Kejadian. Mungkin di sini banyak yang ngerasain kayak gitu. Sayang loh. Kalau dikali sampai akhirnya nanti kita pensiun, apakah kita mau bekerja sampai usia 50 tahun? Bagaimana mitra kita supaya jalan? Buka paradigma. Kalau bisa dengan action nyata juga. Bangun bonusnya, bangun omsetnya. Jadi yang pertama kita harus buka pola pikirnya. Nah kalau misalkan yang kedua sakit hati, suatu saat pasti ada momen. Kalau misalkan kita udah berusaha nih ngebuka paradigmanya, ngebuka pola pikirnya, terus kemudian dia nggak terbuka juga, ya udah biarin. Kita datang lagi di pas momen di mana dia sakit hati. Ada pasti momen sakit hati. Akhirnya berpikir kembali, apakah PTBS harus saya jalani atau enggak? Nah, cuman ketika dia berpikir kembali, dia pasti lihat pertumbuhan kita. Kalau kitanya masih biasa aja, cara ngomong kita masih kayak gitu aja, ilmu kita masih kayak gitu aja, hasilnya masih kayak gitu aja, maka yang terjadi dia nggak jadi aktif. Dia pasti cari peluang di lain. Kalau kita mau berhasil intisari di bisnis multi level marketing, di network marketing, bukan bonus, bukan reward. Itu mah apa ya? Akibat lah. Bonus, reward dan lain-lain itu akibat. Nah, intisari di MLM itu pengembangan diri kita. Kunci utama pengembangan diri kita. Kalau kita mampu berkembang terus-menerus, walaupun kita gagal secara materi di multi level marketing, kita bisa sukses di luar. Ketika misalkan mitra kita gagal di network marketing, dia bisa berhasil di luar. Karena apa? Intisari network itu di situ. Pengembangan dirinya. Nah, kita udah lupa kadang-kadang. Kita malah terfokus ke bonus.
nggak fokus ke pengembangan diri. Makanya ketika misalkan bonus turun, omset turun, jaringan misalkan hancur dan sebagainya, malah cari-cari masalah di luar, cari-cari alasan di luar. Bukan fokus bagaimana untuk meningkatkan diri kita, bukan isi diri kita jadi lebih baik lagi. Bisnis ini itu kan inspirasi, bukan motivasi. Kita nginspirasi dengan tindakan kita. Kita kasih inspirasi jaringan kita dengan tindakan yang lain, misalkan crossline kita. Hingga mau bergerak. Buka pola pikir, kalau misalkan nggak terbuka pola pikir, jalan aja. Ada momen di mana dia pasti jalan. Kalaupun dia nggak jalan, yang penting gue sukses. Jadi fokusnya ke apa yang bisa dilakuin untuk mempercepat. Sama fokus ke pengembangan diri kita. Jangan fokus di luar diri kita. Kalau kita mau maju, supaya apa? Supaya dimanapun kita berada jalan. Satu-satunya bisnis yang benar-benar bisa bantu orang hanya multi level. Sekarang misalkan bangun usaha, bisa bantu orang, bisa. Berapa orang? Dan orangnya terbatas. Terbatas karena latar belakang pendidikan, terbatas karena kepintaran, terbatas karena koneksi. Di network, siapapun itu bisa gabung. Jadi kita bisa bantu siapapun. Intisari multi level marketing, itu yang pertama kita bantu orang. Bukan bantu diri kita. Karena ketika kita bantu orang, semakin orang yang kita bantu dia kaya, karena mitra kita kan, semakin dia kaya, semakin dia berpenghasilan, semakin bonusnya gede, maka otomatis dapat yang kedua, yaitu apa? Bantu diri kita. Heran ya, kenapa saya bantu mitra saya makin kaya, kok saya tambah kaya? Itulah network. Nah kebanyakan salah, malah fokusnya bantu diri sendiri, bukan niat bener-bener bantu orang lain. Makanya bisnis network hanya bisa berhasil khusus untuk orang yang benar-benar baik, yang niat bantu orang. Karena yang diri sendiri itu otomatis. Nah, baru yang ketiga, belajar dan mengajar. Network marketing bisa jalan, timnya bisa jalan, karena belajar dan mengajar. Tim kita bakal berbagai macam latar belakang ada. Dari mulai miskin sampai kaya. Dari mulai bodoh sampai pinter. Dari mulai lulusan hanya sekedar SD, malah SD gitu lulus, kan? Sampai profesor. Kan gitu, Dus. Nah, jadi semua ada. Nah, disitulah kita bisa belajar ke siapapun. Bukan hanya sekedar bicara bisnis ini. Tapi kita bisa belajar apapun. Kadang-kadang kita ngasih solusi bukan tentang bisnis ini, tapi solusi masalah dia. Dari situ kita bisa belajar gitu. Karena belajar itu keseharian kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah pembelajaran. Sekaligus mengajar. Kita harus punya habits belajar dan mengajar. Itulah intisari network. Pertama bantu orang lain, yang kedua otomatis bakal bantu diri kita, yang ketiga belajar dan mengajar. Orang bakal nyesel gabung network kalau sistem belajar mengajar nggak ada. Kalau nggak dibuat habits belajar mengajar, pasti nyesel di network. Tapi selama dibangun habitsnya belajar mengajar, insya Allah